Nah, kita harus ikut. Ayat 18. Sekiranya. Saya suka kata ini, menunjukkan tidak memaksa. Terserah kamu. Sekiranya. Bukan dipaksa. Sekiranya. Sekiranya apa? Engkau memperhatikan perintah-perintahku. Nah, dari sini hukum pernikahan mulai terjadi. Pusaka-pusaka akan terlindungi di keluarga kita masing-masing. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Damai sejahtera dan kebahagiaan adalah kebutuhan pokok manusia. Kalau rumah tangga penuh damai sejahtera, rumah tangga penuh kebahagiaan, berarti anak-anak panah aman di rumah itu. Suasana keharmonisan papa mama itu buat anak itu betah di rumah, nikmat hidup itu. Anak-anak itu terlindung. Nah, orang tua kita akan terlindung pernikahan kita sekiranya kita memperhatikan perintah-perintahnya. Ikuti didikannya, ikuti pengajarannya, maka kita akan lihat kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita. Nah, yang saya kagum ayat 19, saudara. Saya mau berkata begini kepada saudara. Apapun yang Tuhan firmankan, dia pasti nyangkut dan nyinggung masalah anak. Itu yang saya kagum. Saya bisa tunjukkan ratusan ayat dalam Alkitab. Dia bicara apa saja, dia langsung nyinggung pusaka, nyinggung anak-anak. Ini pelayanan yang Tuhan kehendaki gereja. Anak-anak Tuhan. Maka siapa? Alkitab saudara bilang siapa? Maka keturunan. Dia nggak bilang maka kesehatanmu, maka keuanganmu, maka pekerjaanmu, maka gerejamu. Tidak. Dia bicara keturunan. Itu jauh lebih penting daripada bicara apapun juga, saudara. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka ada dua akibat besar. Adik-adikku yang belum menikah, pemuda-pemudi, dengar. Kebahagiaanmu tidak ditentukan oleh berapa kekayaanmu. Kebahagiaanmu tidak ditentukan oleh berapa luas tanahmu. Firman mengatakan kebahagiaanmu ditentukan oleh bagaimana anak-anakmu nanti. Ini kekayaan yang luar biasa, saudara. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyak. Kami tidak punya anak kandung, tapi Tuhan percaya kami anak-anak yang luar biasa, yang melayani Tuhan sampai hari ini. Dan kami mau genapi ayat ini. Yang mengagumkan saya, lihat ayat terakhir. Kata terakhir ayat ini, saudara. Perhatikan baik-baik. Semua yang bawa Alkitab, mari kita baca. Kata terakhirnya, ayat 19. 1, 2, 3. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Amin. Ini kekayaan. Maka itu jangan sibuknya cari duit, tapi anak nggak diurus. Celaka kita, saudara. Anak itu jauh lebih penting daripada kekayaan. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Yang hebat sekali. Kalau kita hidup sungguh-sungguh, maka keturunan kita seperti itu. Bagian terakhir, Yeremia 35. Ini saya kagum, saudara, pada keluarga ini. Saya kagum, namanya keluarga Rekab. Cuma ada satu pasal ini saja. Sedikit di zaman Yosua ada keluarga Rekab. Tapi yang paling banyak Yeremia 35 ini. Luar biasa mereka. Ringkas cerita saja. Keluarga ini bukan orang Israel, tapi berapa abad sebelum Yeremia, mereka itu adalah bangsa tetangga Israel, tapi mereka itu mencari pekerjaan. Lalu turun-temurun diterima sebagai keluarga Israel, dan itu disebut orang asing. Tapi mereka itu luar biasa di hadapan Tuhan. Nah, pada suatu hari, ayat 1 saya akan baca. Firman yang datang dari Yahweh kepada Yeremia di zaman Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda bunyinya. Pergilah kepada kaum orang Rekab, bicaralah dengan mereka dan bawalah mereka ke rumah Yahweh ke dalam salah satu kamar, kemudian berilah mereka minum anggur. Dan ini mengagumkan, yang memanggil nabi yang masih dipakai Tuhan dan dihormati. Dibawanya bukan ke Lapo Tua kalau orang Batak, dibawanya ke rumah Tuhan. Dengarkan, yang menyuruh nabi di rumah Tuhan, tapi keluarga Rekab bisa membantah. Ini mengagumkan Tuhan, saudara. Bagaimana bantahan mereka? Ayat 3. Maka aku menjemput Yaasanya bin Yeremia bin Habasinya beserta saudara-saudaranya dan semua anaknya, pendeknya segenap kaum orang Rekab. Aku membawa mereka ke rumah Yahweh, ke dalam kamar anak-anak Hanan
bin Yigdalnya, abdi Tuhan. Itulah kamar di sebelah kamar para pembesar, di atas kamar Maaseiah bin Salom. Jadi ini kamar yang khusus juga, penjaga pintu. Di depan anggota-anggota kaum orang rekab itu, aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan. Lalu aku berkata kepada mereka, silakan minum anggur. Kalau zaman sekarang langsung habis ini, saudara. Karena nyuruh hamba Tuhan, di rumah Tuhan lagi. Tetapi mereka menjawab, ini yang mengagumkan Tuhan, kami tidak minum anggur, sebab Yonadab bin Rekab, bapak leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami. Katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Ini yang mengagumkan Tuhan, sampai keluarga ini dihormati oleh Tuhan. Yonadab sudah mati bergenerasi yang lalu. Saya lagi sedang menghitung dari Yonadab masuk ke Israel sampai zaman Yeremia itu berapa generasi, supaya saya mau tahu. Bergenerasi perintah itu diucapkan, anak cucu ingat terus. Tidak ya tidak. Yang nyuruh hamba Tuhan, nabi yang dihormati, dibawanya ke rumah Tuhan, tetap tidak mau juga. Lagi sekali saudara, saya nggak punya anak, tapi saya berdoa untuk anak-anak Tuhan percayakan kepada kami suami istri. Itu pun doa istri saya. Kalau kami sudah mati, puluhan tahun kami sudah mati misalnya, anak-anak kami sudah punya cucu, kami tetap ingin anak-anak itu ingat apa yang kami pesankan kepada mereka dalam segala hal yang kami buat. Anak-anak itu menyontoh, saudara. Ini mengagumkan, disuruh, tapi dilakukan. Yang memberi perintah sudah lama mati. Lalu apa yang dipuji oleh Yeremia? Saya baca lanjut, saudara. Ayat yang ke-12. Pada waktu itu datanglah firman Yahweh kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Yahweh semesta alam, Tuhan Israel. Pergilah dan katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, tidakkah kamu mau menerima penghajaran atau mendengarkan perkataan-perkataanku? Berbahagialah kalau keluarga kita dijadikan contoh, katakan amin. Mbah Harjo terpuji Tuhan, Mbah Harjo jadi contoh, anak-anak melayani Tuhan, cucu melayani Tuhan. Daniel, Matius, pertahankan pelayanan kalian. Siapa saja, Ben Didik Sadrak, terus orang-orang tua, ayo kita lihat ini. Jadi waktu Tuhan berfirman kepada Israel yang keras kepala, khotbahnya khotbah langsung, contoh, lihatlah orang-orang Rekab. Ayat 14. Memang perintah Yonadab bin Rekab itu masih ditepati. Ia telah memerintahkan kepada keturunannya supaya mereka jangan minum anggur. Dan sampai sekarang ini mereka tidak meminumnya, sebab mereka mendengarkan perintah bapak leluhur mereka, nenek moyang mereka. Aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus menerus, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, yakni para nabi, terus menerus mengatakan, kembalilah kamu masing-masing dari tingkah langkahmu yang jahat itu, perbaikilah perbuatanmu, janganlah mengikuti ilah lain untuk beribadah kepada mereka, maka kamu tetap diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu tidak mau memperhatikannya, dan kamu tidak mau mendengarkan aku. Sungguh, nah ini contohnya. Berbahagialah kalau nama kita sebagai suami, sebagai ayah, itu disebut-sebut oleh Tuhan. Karena anak cucu kita semua takut akan Tuhan. Contohlah keluarga itu, contohlah keluarga itu. Tuhan memberi contoh begitu. Maka itu tolong anak-anak Tuhan, mari kita pulihkan keluarga kita masing-masing mulai malam hari ini. Dengan serius, begini kata Tuhan. Sungguh, ayat 16. Keturunan Yonadab bin Rekab menepati perintah yang diberikan bapak leluhurnya kepada mereka. Tetapi bangsa ini tidak mau mendengarkan aku. Sebab itu beginilah firman Yahweh Tuhan semesta alam, Tuhan Israel, sesungguhnya aku mendatangkan kepada Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem segala malapetaka yang kuancamkan atas mereka. Karena aku telah berbicara kepada mereka, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Dan aku telah berseru kepada mereka, tapi mereka tidak mau menjawab. Jadi saudara, yang menghukum kita bukan Tuhan, hukum itu sendiri. Saya tanya kepada saudara, kalau ada tanda dilarang masuk, kita nyerobot, lalu kita kecelakaan, yang menghukum bukan polisi. Iya, hukum itu, barang itu yang menghukumnya. Jadi kalau ada malapetaka di keluarga kita, rumah tangga kita, bukan Tuhan menghukum kita.
Hukum itu sendiri yang menghukum kita. Karena kita tidak menuruti. Maka itu di Yesaya 48, sekiranya kamu memperhatikan. Kalau kita mau memperhatikan, hasilnya kita bahagia, sejahtera, keturunan kita aman semua.